Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada saat ini kami akan menjelaskan mengenai desain UML dan juga desain user interface. Dan untuk desain UML itu sendiri, pertama kita punya entity relationship diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fajar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan entity diagram relationship diagram. Oke, yang pertama di sini ada entitas produk ya. Entitas produk tujuannya itu untuk menyimpan informasi tentang tentang produk yang tersedia. Lalu di situ ada beberapa atribut. Yang pertama di situ ada ID produk, ID produk yang menggunakan primary key atau identitas unik pada untuk setiap produk. Oke, yang kedua itu ada nama produk. Nah, nama produk ini bisa diisi dengan misalnya produk seperti ya produk tomat, sayur-sayuran dan sebagainya. Yang kedua ada deskripsi. Di sini deskripsi ini menjelaskan tentang detail produk. Lalu ada harga. Harga yaitu di sini untuk harga satuan produk, ada stok, jumlah ketersediaan produk, gambar, gambar dari produk tersebut, dan yang terakhir ada ID kategori. Di situ dikasih FK atau for in key. For in key ini itu untuk menghubungkan ke kategori tertentu. Lalu selanjutnya ada entitas atau ada entitas pengguna di sini. Nah, pengguna di sini tujuannya yaitu untuk menyimpan informasi tentang penggunaan sistem. Nah, atribut-atributnya yaitu ada ID pengguna menggunakan PK, primary key, identitas untuk setiap pengguna, identitas unik untuk setiap pengguna. Yang kedua ada nama, nama pengguna, nama lengkap pengguna. Yang ketiga ada email, alamat email pengguna untuk komunikasi. Yang ketiga ada nomor telepon pengguna, dan yang terakhir ada alamat pengguna untuk keperluan pengiriman pesanan. Oke, yang selanjutnya ada entitas pesanan. Nih ya, entitas pesanan ini tujuannya untuk mencatat setiap pesanan yang dibuat oleh pengguna. Lalu di situ ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID pesanan. Seperti biasa di situ menggunakan PK atau primary key untuk identitas unik untuk setiap pesanan. Yang kedua ada ID pengguna. Nah, ID pengguna ini menggunakan FK yang untuk menghubungkan pesanan dengan pengguna yang lain melakukan pesanan. Yang ketiga ada tanggal pesanan. Tanggal pesanan yaitu tanggal ketika pesanan itu dibuat. Yang keempat ada status pesanan. Status pesanan ini misalnya seperti sedang diproses, dikirim, atau pesanan telah diterima atau selesai dan sebagainya. Lalu ada total pembayaran. Nah, total pembayaran di sini jumlah total yang harus dibayarkan untuk pesanan. Nah, selanjutnya ada entitas detail pesanan. Tujuannya yaitu untuk menyimpan rincian dari setiap produk yang dipesan dalam satu pesanan. Lalu ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID pesanan.
menggunakan PK, identitas unik, terus setiap rincian pesanan. Yang kedua ada ID produk. ID produk menghubungkan rincian ini ke produk tertentu yang dipesan. Lalu ada jumlah unit produk yang dipesan. Yang terakhir ada harga satuan, yaitu harga per unit produk. Lalu ada entitas kategori. Nah, entitas kategori ini tujuannya yaitu mengkelompokkan produk berdasarkan jenis atau kategori tertentu. Atributnya cuma ada dua ya. Yang pertama ada ID kategori menggunakan PK, identitas unik untuk setiap kategori. Yang kedua ada nama kategori, seperti misalkan kategori jenis-jenis kayak jenis-jenis sayuran seperti itu, kayak jenis sayuran ini, sayuran itu ya, dan sebagainya. Oke. Ya, lalu ada entitas pembayaran. Nah, entitas pembayaran ini tujuannya untuk menyimpan data pembayaran untuk pesanan atau rincian pesanan tertentu. Atributnya ada ID, ID pembayaran, ada ID detail pesanan, yaitu untuk menghubungkan pembayaran ke rincian pesanan tertentu. Lalu ada ID pembayaran, identitas unik untuk setiap pembayaran. Lalu ada ID pesanan, menghubungkan pembayaran ke pesanan tertentu. Ada tanggal pembayaran, yaitu fungsinya untuk tanggal pembayaran yang dilakukan. Lalu ada jumlah pembayaran yaitu jumlah uang yang dibayarkan. Lalu ada metode pembayaran yang digunakan misalnya bisa transfer lewat bank, kartu kredit, dan lain-lain. Oke, sekian itu dari saya penjelasan tentang ERD ya. Ya, terima kasih Terima kepada kasih. rekan saya Fajar. Selanjutnya ada use case diagram, yang mana ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain yaitu Dorce. Oke, berhubung sepertinya Dorce mengalami kendala, akan saya jelaskan sendiri saja ya. Yang mana di gambar use case diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan fitur-fitur dalam aplikasi sedapur yang kita develop ini. Diagram ini menunjukkan 4 jenis aktor, yaitu user atau pembeli, ada user lainnya yaitu seller atau penjual, ada kurir, dan ada admin. Beserta peran-peran dari masing-masing aktor tersebut. Kita jelaskan dari peran aktor yang pertama yaitu user buyer atau pembeli, yang mana memiliki akses untuk registrasi akun, login, melihat produk sayuran, menambahkan produk ke keranjang, melakukan checkout dan pembayaran, melihat status pesanan, serta memberikan ulasan. Yang kedua ada penjual atau seller, sebagai sesama user, tapi bedanya di sini adalah seller ya. Dapat melakukan registrasi akun, login, menambahkan produk untuk dijual, melihat pesanan masuk, serta memantau status penjualan. Selanjutnya ada kurir, bertanggung jawab untuk mengantar pesanan yang sudah diproses. Dan yang terakhir adalah admin, yang berperan dalam mengelola akun pengguna, mengelola konten dan transaksi, serta memiliki akses untuk memantau penjualan. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan fungsi-fungsi utama dalam aplikasi, mulai dari proses pembelian, penjualan, hingga pengelolaan dan pengantaran pesanan. Selanjutnya ada kelas diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya Regian Dwi Anugrah. Kepadanya saya persilahkan.
Oke, saya akan memberikan penjelasan mengenai diagram. Jadi, ada diagram atau diagram. Diagram ini memperlihatkan kelas-kelas yang terlibat, atribut, dan metode yang dimiliki setiap kelas. Di sini ada, seperti kita lihat di gambar, di sini ada 6 kelas, tambah kategori. Jadi kategori ini mengelola kategori produk seperti kategori dan nama kategori. Kedua ada produk. Jadi eh, menyimpan informasi produk seperti ID produk, nama produk, stok, gambar, dan juga ID kategori. Sepertinya rekan kita Regian mengalami kesalahan koneksi. Akan kita skip dulu saja ya ke yang selanjutnya, yaitu di sini ada sequence diagram. Yang mana sequence diagram ini terbagi ke beberapa kategorinya sendiri. Pertama ada sequence diagram untuk login pengguna. Dimulai dari aktor user yang menginisiasi proses login dengan memasukkan email dan password. Informasi ini dikirim ke login GUI, yaitu antarmuka untuk login. Selanjutnya login GUI meneruskan data ke menu GUI yang kemudian melakukan permintaan verifikasi kepada login authentication. Login authentication bertugas memeriksa keberadaan data pengguna di dalam tabel user. Jika data email dan password yang dimasukkan cocok, tabel user akan mengembalikan data pengguna ke login authentication yang kemudian diteruskan kembali ke menu UI. Untuk memastikan akses login berhasil, proses ini berakhir di menu GUI setelah data pengguna diterima yang memungkinkan user untuk masuk ke dalam sistem. Diagram ini menunjukkan alur kerja login secara berurutan dan peran masing-masing komponen dalam proses autentikasi. Selanjutnya, sama namun berbeda peran ya, yaitu sequence diagram untuk proses login bagi seller. Dimulai dari aktor seller yang melakukan login dengan memasukkan email dan password. Input tersebut akan dikirimkan ke login UI antar muka yang menangani proses login seperti tadi. Kemudian login UI meneruskan data ke menu UI yang akan meminta verifikasi login authentication. Login authentication melakukan pengecekan data pengguna di tabel user. Dan jika semuanya valid, maka nanti tabel user mengembalikan data pengguna ke login authentication lalu diteruskan ke menu GUI untuk mengkonfirmasi keberhasilan login. Proses ini berakhir di menu GUI memungkinkan seller mengakses sistem. Diagram ini menggambarkan alur login dengan peran setiap komponen dan proses autentikasi. Kurang lebih sama seperti yang user untuk membeli tadi di awal. Selanjutnya ada sequence diagram untuk proses menambahkan produk. Diagram ini menunjukkan alur interaksi antara beberapa komponen. Pertama ada seller, pengguna yang memulai proses dengan menginput data produk seperti nama, harga, dan stok. Kedua ada input produk GUI, antara muka pengguna GUI menerima data dari seller melalui fungsi input produk dan meneruskannya ke bagian selanjutnya. Ketiga ada produk service, layanan yang mengelola proses penambahan produk, menerima data dari GUI melalui fungsi. Dan yang terakhir ada tabel produk, basis data tempat produk disimpan setelah produk service melakukan validasi. Produk service melakukan validasi seperti memverifikasi pengguna dengan get user by email. Data produk disimpan ke basis data melalui fungsi insert to DB. Alur ini menunjukkan bagaimana data produk dari seller diterima, diproses, dan disimpan di dalam sistem. Selanjutnya ada sequence diagram melakukan pesanan.
yang menunjukkan alur interaksi antara objek-objek dalam proses pemesanan produk, mulai dari pengguna hingga pencatatan pesanan di database. Diagram ini melibatkan 4 elemen utama, ada user, pengguna memulai proses dengan memilih produk dan jumlah yang diinginkan yang dikirimkan melalui pesan pilih produk ke antarmuka produk. Kedua ada detail produk UI. Antarmuka ini menerima pilihan produk dari pengguna dan mengirimkan permintaan create order ke pesan service untuk membuat pesanan baru dengan menyertakan jumlah produk dan alamat pengiriman. Ketiga ada pesan service. Layanan pemesanan ini memverifikasi pengguna dan mengambil data pengguna menggunakan get user by email. Setelah memverifikasi, layanan ini melanjutkan dengan menyimpan data ke database melalui insert order. Yang terakhir ada tabel pesanan. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pesanan ke dalam database setelah menerima perintah insert order. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan alur komunikasi dari pengguna hingga pencatatan pesanan di database, memastikan proses pemesanan berjalan lancar dan data pesanan tercatat dengan benar. Selanjutnya ada sequence diagram proses pembayaran pesanan yang menunjukkan urutan interaksi antara objek-objek dalam proses pembayaran pesanan mulai dari pengguna hingga pencatatan transaksi database. Diagram ini melibatkan 4 elemen utama, yaitu user, pengguna yang memulai proses pembayaran dengan memilih jumlah dan metode pembayaran yang dikirimkan sebagai pesanan, bayar pesanan dalam kurung jumlah atau jumlah dan metode ke antarmuka pembayaran. Kedua ada pembayaran GUI, antarmuka pembayaran menerima pesanan dari pengguna dan meneruskan permintaan. Ketiga ada payment service. Layanan ini memproses pembayaran dan kemudian menyimpan informasi transaksi dengan mengirimkan permintaan insert to DB ke tabel pembayaran. Yang terakhir ada tabel pembayaran. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data transaksi pembayaran ke dalam database setelah menerima perintah insert to DB. Diagram ini memperlihatkan alur komunikasi yang sistematis dan terstruktur dari pengguna hingga menyimpan data pembayaran di database, memastikan proses pembayaran berjalan dengan lancar dan tercatat dengan baik. Selanjutnya ada sequence diagram proses admin memvalidasi produk yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rapli Indra Gunawan. Baik, diagram ini adalah sequence diagram proses admin memvalidasi produk yang menunjukkan alur interaksi antara objek-objek dalam proses validasi produk oleh admin. Dari inisiasi validasi hingga pembaruan status produk di database. Diagram ini melibatkan 4 elemen utama. Yang pertama, admin. Admin memulai proses dengan mengirimkan permintaan validasi untuk suatu produk menggunakan validasi produk atau ID produk, di mana ID produk adalah identitas produk yang akan divalidasi. Yang kedua, admin GUI. Antarmuka, admin menerima permintaan dari admin dan mengirimkan permintaan validate produk atau ID produk ke produk service untuk memverifikasi produk tersebut. Yang ketiga, produk service. Layanan produk memproses permintaan validasi dan mengakses tabel produk dengan menggunakan update status yang berfungsi memperbarui status validasi produk di dalam database. Yang keempat, tabel produk. Tabel ini menyimpan data produk termasuk status validasi dan memperbarui status produk sesuai dengan permintaan dari produk service. Diagram ini menunjukkan alur komunikasi dari admin hingga pembaruan status produk di database, memastikan produk divalidasi dan dicatat dengan benar sesuai proses yang berlaku. Selanjutnya ada sequence diagram untuk proses kurir mengirim pesanan yang akan dilanjutkan penjelasannya oleh Rapli. Untuk selanjutnya, sequence diagram untuk proses kurir mengirim pesanan. Diagram ini menggambarkan interaksi antara beberapa komponen.
Yang pertama, kurir. Memulai proses dengan mengambil pesanan melalui fungsi ambil pesanan menggunakan ID pesanan. Yang kedua, kurir GUI. Antarmuka pengguna GUI untuk kurir yang menerima permintaan dari kurir dan memperbarui status pesanan menjadi di antara menggunakan update status. Pesanan yang ketiga pesan servis. Layanan yang menangani pembaruan status pesanan mengirimkan status diantar ke basis data. Yang keempat, tabel pesanan. Basis data yang menyimpan informasi pesanan, status pesanan diperbarui menjadi diantar di sini. Dan kemudian ketika pesanan selesai, statusnya diperbarui lagi menjadi selesai. Alur ini menunjukkan bagaimana kurir mengambil pesanan, memperbarui status, dan menyelesaikan pengiriman dalam sistem. Oke, terima kasih. Karena tadi sempat terlewat, kita akan kembali ke kelas diagram ya, yang mana akan dijelaskan oleh Regian Dwi Anugrah. Nampaknya masih bermasalah ya jaringannya. Jadi kita akan langsung skip aja ke bagian terakhir dari UML ini, yaitu ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Haidar Zaki. Baik, saya akan menjelaskan dari activity diagram aplikasi sedapur. Yang pertama, membuka web atau aplikasi sedapur. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi atau website. Menampilkan halaman login. Sistem akan menampilkan halaman login untuk pengguna. Daftar dan login. Pengguna harus mendaftar atau login terlebih dahulu. Jika pengguna baru, mereka akan mendaftar. Jika sudah memiliki akun, mereka bisa langsung login. Validasi data. Sistem akan memvalidasi data login untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan. Kemudian mencari produk. Setelah berhasil login, pengguna dapat mencari produk yang diinginkan. Menampilkan daftar produk. Sistem akan menampilkan daftar produk yang tersedia. Kemudian tambah ke keranjang. Setelah menemukan produk diinginkan, pengguna bisa menambahkan ke keranjang belanja. Kemudian checkout. Setelah semua produk yang diinginkan ada di keranjang, pengguna bisa melakukan checkout. Menampilkan harga dan metode pembayaran. Jika sudah mengklik checkout, sistem akan menampilkan total harga dan metode pembayaran. Memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Pengguna memilih metode pembayaran dan menyelesaikan proses pembayaran. Menerima pembayaran. Sistem akan menerima pembayaran yang dilakukan oleh pengguna. Pesanan diproses. Setelah pembayaran diterima, pesanan akan diproses oleh sistem. Yang terakhir, pesanan dikirim. Setelah selesai diproses, pesanan akan dikirim ke alamat pengguna. Baik, terima kasih. Kembali lagi ke kelas diagram yang belum sempat kita jelaskan, akan dijelaskan oleh Regian Dwi Anugrah.
Oke, karena sepertinya rekan kita Regian Dwi Anugrah mengalami mengalami kesalahan jaringan, maka kelas diagram ini akan saya jelaskan, yang mana kelas diagram ini memiliki 6 kelas utama, yaitu kategori, produk, pengguna, pembayaran, pesanan, dan detail pesanan. Yang pertama ada kategori. Kelas ini berisi informasi tentang kategori produk dengan atribut seperti ID kategori dan nama kategori. Terdapat juga metode untuk menambah, mengupdate, menghapus kategori. Kedua ada produk. Kelas ini memiliki atribut untuk mengelola produk, termasuk ID produk, nama produk, deskripsi, harga, stok, gambar, dan ID kategori. Metode yang tersedia meliputi operasi penambahan, penghapusan, pengembalian produk berdasarkan ID. Yang ketiga ada pengguna. Berisi atribut pengguna seperti ID pengguna, nama, email, nomor telepon, dan alamat. Metode yang tersedia mencakup operasi untuk menambah, mengupdate, dan menghapus pengguna. Yang keempat ada pembayaran. Kelas ini mencatat detail pembayaran dengan atribut seperti ID pembayaran, ID pesanan, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, dan metode pembayaran. Terdapat metode untuk membuat, mengupdate, dan mengambil pembayaran. Nomor 5 ada pesanan. Kelas ini mengelola informasi pesanan dengan atribut ID pesanan, ID pengguna, tanggal pesanan, status pesanan, dan total pembayaran. Kelas ini juga memiliki metode untuk mengupdate status pesanan. Detail yang terakhir ada detail pesanan. Mengandung detail setiap produk dalam pesanan dengan atribut ID detail pesanan, ID pesanan, ID produk, jumlah, harga satu, dan harga satuan. Metode yang tersedia termasuk menambah dan mengupdate detail pesanan. Diagram ini tentunya menunjukkan bagaimana masing-masing kelas saling berhubungan dalam sistem, terutama dalam pengolahan kategori, produk, pengguna, pesanan, dan pembayaran. Mungkin itu akhir dari presentasi kita mengenai UML. Nanti akan dilanjut mengenai user interface. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi lanjutan dari presentasi mengenai desain UML sebelumnya, yaitu sekarang adalah mengenai desain user interface. Desain user interface aplikasi Sedapur marketplace sayur segar untuk kemudahan belanja sehat dan lokal oleh kelompok 2 mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, yang pertama kita punya tampilan onboarding, yang mana layar onboarding aplikasi Sedapur ini dirancang untuk menarik perhatian pengguna sejak pertama kali membuka aplikasi. Dengan latar belakang gambar sayuran segar, pengguna langsung mendapatkan gambaran bahwa aplikasi ini berfokus pada penyediaan bahan pangan sehat dan segar. Visual ini menciptakan kesan yang kuat dan relevan dengan tujuan aplikasi sebagai marketplace sayur. Di bagian tengah layar terdapat teks sederhana yang mengajak pengguna untuk memulai pengalaman memasak dengan mudah. Pesan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa dengan aplikasi Sedapur, bahan masakan segar kini berada di genggaman pengguna, membuat proses belanja lebih praktis dan menyenangkan. Pada bagian bawah, pada bagian bawah tersedia dua tombol utama yaitu login dan sign up yang memudahkan pengguna untuk masuk atau mendaftar. Tombol-tombol ini dirancang dengan warna yang berbeda untuk memperjelas pilihan. Sementara di bawahnya ada opsi tambahan bagi pengguna lama untuk langsung masuk. Desain onboarding ini dibuat sederhana dan ramah sehingga pengguna merasa nyaman dan mudah dalam memulai pengalaman belanja di aplikasi Sedapur. Selanjutnya ada homepage, yang mana biasa kita kenal juga dengan beranda ya. Tampilan layar beranda aplikasi Sedapur dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi produk, toko, dan resep masak makanan sehat. Di bagian atas terdapat kolom pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari produk atau informasi dengan cepat. Di bawahnya ada bagian jelajahi dengan ikon kategori seperti resep makanan, meal prep, mudah disajikan, dan gizi seimbang yang memberikan akses langsung ke berbagai topik seputar masakan dan nutrisi, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan inspirasi atau tips untuk memasak. Bagian promosi menampilkan penawaran menarik dan diskon yang jelas
terlihat mendorong pengguna untuk melakukan pembelian dan menikmati daging ayam dan tips masak yang memudahkan pengguna menavigasi ke kategori yang diinginkan. Di bagian bawah layar terdapat navigasi utama yang memungkinkan akses cepat ke fitur penting seperti home, kategori, resep, keranjang, dan akun. Desain yang ringkas dan terstruktur ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belanja sayur dan bahan masakan yang mudah dan menyenangkan bagi pengguna. Selanjutnya ada produk. Frame produk di aplikasi Sedapur berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan informasi utama tentang setiap sayuran yang dijual, membantu pengguna memahami produk dengan cepat. Di dalamnya ada gambar besar produk yang memberi kesan segar dan menarik perhatian pengguna. Di bawah gambar, harga produk ditampilkan secara jelas sehingga pengguna langsung mengetahui biaya per kilogramnya. Nama produk seperti brokoli segar kiloan ditampilkan sebagai informasi beratnya memberi detail penting tanpa berlebihan. Ada juga rating pengguna yang memperlihatkan skor dan jumlah ulasan, membantu calon membeli mempertimbangkan kualitas produk berdasarkan pengalaman konsumen lain. Bagian bawah frame dilengkapi dengan tombol hijau tambah ke keranjang yang mencolok dan mudah digunakan. Tombol ini memudahkan pengguna untuk langsung memasukkan produk ke dalam keranjang belanja tanpa langkah tambahan. Secara keseluruhan, frame produk ini dirancang sederhana dan fungsional, sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi lengkap dan cepat untuk mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya ada menu chart atau biasa kita kenal dengan keranjang. Menu keranjang atau chart di aplikasi dapur ini menampilkan produk yang telah dipilih pengguna untuk dibeli. Setiap item dalam daftar memiliki foto, produk, nama, dan harga, memudahkan pengguna mengenali barang yang akan dibeli. Di sebelah kiri ada kotak centang yang memungkinkan pengguna untuk memilih atau menghapus produk tertentu dari keranjang. Setiap produk juga dilengkapi dengan tombol plus dan min di sebelah kanan, yang memungkinkan pengguna menambah atau mengurangi jumlah produk langsung dari halaman ini. Di bagian bawah layar terdapat total belanjaan yang terhitung secara otomatis sesuai dengan jumlah dan harga barang yang dipilih. Tombol checkout yang berwarna hijau di bagian bawah membantu pengguna untuk melanjutkan ke langkah pembayaran dengan sekali klik. Secara keseluruhan, desain ini dirancang agar pengguna bisa memeriksa, mengelola, dan menginformasi belanjaan mereka dengan mudah sebelum melakukan pembayaran. Selanjutnya ada menu checkout. Bagian checkout atau pembayaran di aplikasi Sedapur ini memberikan ringkasan lengkap pesanan sebelum pengguna melanjutkan ke tahap pembayaran. Di bagian atas, terdapat informasi alamat pengiriman, mencakup nama penerima, nomor telepon, dan alamat lengkap, sehingga pengguna dapat memastikan pesanan dikirim ke tempat yang tepat. Selanjutnya, produk yang akan dibeli ditampilkan kembali termasuk foto, nama, harga, dan jumlah setiap item. Total belanja keseluruhan juga ditampilkan di sini dengan jelas, sehingga pengguna dapat mengecek jumlah yang akan dibayar. Di bawah daftar produk ada opsi untuk menambahkan voucher Sedapur jika tersedia yang bisa memberikan diskon atau gratis ongkir. Selain itu, pengguna dapat memilih metode pembayaran seperti cash on delivery serta memilih opsi pengiriman yang sesuai. Bagian rincian pembayaran merinci subtotal untuk produk, biaya pengiriman, dan diskon pengiriman jika ada. Total akhir yang harus dibayar ditampilkan di bagian bawah, memberikan transparansi biaya bagi pengguna. Tombol buat pesanan yang berwarna hijau berada di bawah total pembayaran, memungkinkan pengguna untuk mengonfirmasi dan melanjutkan pesanan dengan mudah. Desain ini memastikan pengguna memiliki semua informasi yang dibutuhkan sebelum menyelesaikan transaksi. Order on process atau tahapan terakhir dari setelah proses pembayaran. Setelah pengguna menyelesaikan proses checkout, aplikasi dapur akan menampilkan layar konfirmasi yang menunjukkan bahwa pesanan mereka sedang diproses. Di halaman ini terdapat gambar atau animasi yang memberi tanda bahwa pesanan sedang dipersiapkan, memberikan kepastian bahwa transaksi berhasil diterima dan sedang ditangani oleh tim Sedapur. Di bagian atas layar, logo Sedapur tampil sebagai identitas platform yang menegaskan kepercayaan dan profesionalisme layanan. Pesan sederhana seperti pesanan Anda sedang diproses menambah rasa tenang bagi pengguna karena mereka tahu langkah berikutnya sudah diurus.
Dan ini ada preview keseluruhan dari desain yang mana seperti sudah saya jelaskan di awal ya. Ada bagian onboarding, homepage, produk, chart, serta checkout. Dan ini juga secara singkat memberikan gambaran flow atau alur bagi pengguna ketika dia mengakses ketika dia mengakses aplikasi Sedapur ini, tampilan-tampilan mana yang akan muncul terlebih dahulu. Dan kami juga mencoba menuangkan desain kami ini dalam preview mockup seperti yang bisa dilihat di sini. Another another preview mockup yang ini yang kita coba di sini ada preview mockup pertama di mana menampilkan tampilan homepage dan yang kedua juga menampilkan tampilan homepage bedanya dengan visual seakan-akan aplikasi ini sedang digunakan atau digenggam oleh orang lain. Ada preview mockup lainnya yang mungkin bisa dibilang lebih profesional ya, di mana di sini dengan device iPhone 14 ada preview mockup dari desain homepage aplikasi Sedapur. Ada preview mockup dengan frame onboarding dan frame homepage. Selanjutnya kami juga sudah merancang prototyping sederhana dari aplikasi dapur ini, yang mana dapat kita akses langsung dari link yang sudah saya siapkan di sini. Oke, prototyping ini tentunya akan memberikan gambaran flow atau alur bagi pengguna, frame-frame atau gambar-gambar mana dulu yang nantinya akan mereka temui ketika mereka membuka atau mengakses aplikasi dapur ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Maka kita akan menemui bagian onboarding terlebih dahulu dengan item-item yang sudah saya jelaskan di awal. Dan apabila kita menekan tombol sign up, kita akan diarahkan ke bagian homepage dengan semua item yang sebenarnya belum bisa diinteract atau bisa diklik semua, tapi sudah lumayan bisa kita lihat ini ya. Selanjutnya, apabila user ingin kami menambahkan prototyping atau visualisasi, apabila user ingin menambahkan produk ke dalam keranjangnya. Dia di mana user dapat menekan tombol plus di bagian kanan bawah tiap produk, maka secara otomatis gambar produk ini akan diperbesar dan nantinya user dapat menambahkan produk tersebut apabila sudah cocok ke dalam keranjang. Dan ini adalah tampilan chart tampilan produk-produk kita yang sudah masuk masuk chart atau keranjang. Dan apabila kita sudah cocok dengan produk yang ingin kita beli, dapat kita check out dengan menekan tombol check out. Selain itu, chart juga dapat diakses melalui gambar keranjang di bagian kanan atas ini. Dan ini adalah tampilan checkout yang mana memuat informasi alamat pengiriman, produk yang jadi kita beli, ada voucher yang dapat dipergunakan sebagai diskon, ada pemilihan metode pembayaran, opsi pengiriman. Sebenarnya belum kami prototyping sampai sejauh itu, tapi di sini kami mencoba fokus ke fokus ke kegiatan pembayaran atau pembuatan pesanan yang terlebih dahulu. Yang mana apabila sudah cocok dengan produknya, dapat diklik buat pesanan. Maka seperti yang sudah dijelaskan tadi, aplikasi aplikasi Sedapur akan menampilkan logo aplikasi Sedapur itu sendiri dengan teks pesanan sedang diproses.
Kami juga di sini menyediakan source file apabila ingin melihat bagaimana icon, bagaimana layering, bagaimana grouping di tiap frame-nya dapat diakses melalui link ini juga yang sudah saya per singkat link ya. Maka apabila diklik, maka akan langsung diarahkan ke project di sini. Yang mas seperti bisa dilihat, saya punya beberapa color palette yang digunakan. Ada desain yang sudah di mock-upping, ada juga beberapa frame yang tadi sudah sempat kita lihat juga. Oke, dan mungkin itulah akhir dari presentasi mengenai user interface. Terima kasih user interface dan sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai UML. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Miftahudin selaku perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.